Selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa, 18 Agustus 2026. Judul renungan pagi kita hari ini, Pertentangan Penafsiran Hukum dalam Galatia, bagian 2. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Fakta bahwa Ellen White pernah mendapat penglihatan pada tahun 1850-an mengenai hukum dalam Galatia semakin mempertajam pertentangan. Butler dan Smith menegaskan bahwa Ellen telah menetapkan hukum itu sebagai hukum upacara. Namun Ellen menjawab bahwa ia ingat pernah mendapat penglihatan itu, tetapi ia tidak memiliki catatan tertulis dan tidak dapat mengingat secara persis apa yang telah dikatakannya. Karena itu, ia meminta agar seluruh masalah tersebut diabaikan karena tidak penting. Baginya, itu hanyalah setitik debu. Beban utamanya bukanlah soal hukum, melainkan untuk menyampaikan Yesus dan kasih-Nya di hadapan saudara-saudara saya, karena saya melihat bukti-bukti nyata bahwa banyak orang tidak memiliki Roh Kristus. Pernyataan Ellen justru semakin menyulut amarah Butler dan Smith. Mereka kini menuduh Ellen White mengubah pikirannya. Dan menurut mereka, tidak ada nabi sejati yang dapat melakukan hal seperti itu. Dengan demikian, dalam suasana yang sudah memanas, karunia kenabian Ellen White pun turut diserang oleh para pemimpin denominasi. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Smith merasa kesal dengan nabi Advent tersebut. Pada tahun 1882, ia sudah marah karena sebuah kesaksian yang menegurnya atas perlakuannya terhadap Goodloe Harper Bell di Sekolah Tinggi Battle Creek. Smith menyimpulkan bahwa tidak semua yang ditulis Ellen White berasal dari Tuhan. Menurutnya, nasihat yang diilhami hanyalah jika ia memulai dengan kata-kata, "Saya melihat." Di luar itu, surat-suratnya hanyalah nasihat biasa. Dan dalam kasus Bell, menurut Smith, nasihat itu adalah nasihat yang buruk. Pada pertengahan tahun 1880-an, di tengah pertentangan tentang Galatia, Butler bergabung dengan Smith dalam pandangan sinis terhadap nasihat Ellen White. Ellen White sendiri memiliki pendapatnya sendiri tentang sikap mereka. Ia menulis, jika pendapat yang terbentuk sebelumnya atau ide-ide tertentu dari beberapa orang diperiksa dan ditegur melalui kesaksian, maka mereka memiliki beban untuk menjelaskan posisi mereka dan sekaligus untuk membedakan antara kesaksian-kesaksian itu, menjelaskan yang mana dari pandangan Nyonya White yang dianggap manusiawi dan yang mana adalah firman Tuhan. Mereka menganggap segala sesuatu yang menopang ide-ide mereka yang berharga adalah ilahi, dan kesaksian-kesaksian yang mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka adalah manusiawi, pendapat Nyonya White. Melalui tradisi atau kebiasaan, mereka tidak menjadikan nasihat Tuhan berpengaruh. Lindungilah kami ya Tuhan dari kekerasan hati kami sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Pimpinlah kami Tuhan saat kami memulai aktivitas kami hari ini, agar setiap perkataan dan perbuatan kami hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.